Jokowi mania. Pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai? Mania, K, gitu. nggak Mania pakai K. saja. Prabowo mania atau Prabowo mania? Mania. Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkap nggak? Terus saya mau terangkan Dalilnya dari mana Pak? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. Saya mau tanya sama. Tapi saya ingin meluruskan ini. Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. Kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita gak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita gak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania, coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu sekarang. Gue carikan aja Google. Ini, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang. Yes. Ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lu lanjutin. Tapi saya masih tetap bertahan mengatakan itu. Bung Rocky. Kita ini, Jokowi mania ini, dari awal kita udah berjuang. Prabowo mania pun kita dari awal berjuang. Belum ada relawan-relawan pada saat itu. Nah, kita jangan bicara sepotong-sepotong ini. Satu nama ini. Iya. Kenapa pakai kata mania? Itu ganti deh. Itu nanti orang akan catat di sejarah. Ini orang-orang dungu nih. Ini jelas loh. Ini, kalau bicara Bung Rocky tentang dungu ya, master of dungunya Bung Rocky ini. Karena nih, apa yang barusan saudara lakukan itu namanya strawman strategi. Anda mencari bagian lemah supaya Anda tidak mau menantang bagian yang kuat, argumen di Google tadi. Lihat Anda kebodohanmu. Enggak, saya serius ya menerangkan ini ya. Ya, saya senang ini secara akademis. Yes. Tapi saya bertanya nama itu. Ya gak ada soal. Sudah, makasih. Ya udah gak ada soal. Bertahan dengan kedunguan ya. Saya ada pertanyaan Bung Rocky ya. Dan pertanyaan nih kepada Bung Rocky. Jika pengertian mania seperti yang disebutkan itu tadi, apakah mungkin mereka menjadi faktor keterbelahan Jokowi dengan Prabowo? Menurut Profesor Adian harus begitu kesimpulannya. Saya cuma nerusin logika Adian ini. Oke, saya lanjut ya. Oke, pelan-pelan. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya. Kayak. Mania adalah kondisi ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati, energi atau aktivitas yang sangat tinggi dan ekstrim. Mania dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah makanya saya tanyakan, kalau kondisi psikologiknya begini pengertian mania, apakah mungkin mereka mengorganisir sebuah pekerjaan yang memisahkan Jokowi dengan Prabowo? Itu bagaimana dikatakan begitu Bang Rai? Kita ini kan di luar istana. Tadi dikatakan bahwa cenderung adu domba itu ada di istana. Kita kalau relawan memang kita membela. Yang memang di hati nurani kita bahwa ini adalah yang benar. Tapi nggak di istana ya? Kita nggak di istana kok. Kita nggak di istana. Apa kita jadi komisaris dulu Bang Adian dengan waktu di zaman Jokowi? Ya beliau wamen dipercaya itu kita kebanggaan kita karena satu-satunya relawan. Apakah dia masuk di pusaran itu? Tidak. Keputusan kan menteri. Kalau itu lingkaran itu karena anggota kabinet, ya. Tapi kan dia tidak seorang menteri. Ya tapi masuk dalam lingkaran istana. Kalau istana ya jelas dong masuk dengan Oh kabinet. ya sudah. Tapi bukan, sorry ya, ini bukan menteri loh, dia wamen. Keputusan semua itu kan pasti kan dengan menteri. Betul nggak? Oke, pelan-pelan ya saya. Apa yang jadi masalah di kabinet dalam pemerintahan? Tadi komunikasi. Artinya
seluruh keterangan public relation dari kabinet dibatalkan oleh public opinion satu netizen tadi itu. Beda antara public relation dan public opinion. Public relation namanya humas. Tugas humas harusnya ya, dari tugas humas membuat satu keadaan supaya rakyat mengeluk-elukkan pemimpinnya. Entah presiden, entah menteri itu. Itu fungsi humas. Yang terjadi di istana, menteri memamerkan dirinya sendiri. Beda itu. Dia meminta untuk diakui. Itu tolol. Humas artinya membuat peristiwa supaya publik mengakui dia, bukan dia yang meminta. Itu namanya iklan. Beda iklan dan public relation. Beda lagi dengan public opinion. Jadi sekuat-kuatnya public relation, iklan kabinet dibatalkan oleh public opinion netizen. Jadi Anda suruh tuh tim komunikasi istana itu bodoh semua itu. Benar sungguh. Bayangin, capek-capek kasih uang ke media massa segala macam itu, ke lembaga survei Prabowo 80%. Lalu datang speaker dari House, speaker dari istana, bicara macam-macam puji-puji. Berhari-hari, berminggu dalam 100 hari dibatalkan oleh public opinion anak muda Indonesia yang kabur dari Indonesia karena menganggap dia nggak ingin mati di sini, dan semua netizen mengatakan lu bener. Itu soalnya di kita. Jadi siapa yang akan memecah belah? Ya public relation pemerintah yang buruk, nggak bisa contain public relationnya kan. Setiap hari public relation pemerintah buruk banget tuh. Itu soalnya. Ya, di dalam dia menciptakan keburukannya sendiri itu. Sekarang pergi pada Pak Prabowo. Kita tahu watak Prabowo. Saya tahu, itu teman diskusi saya. Tapi ini soal bernegara. Kalau saya terangkan secara akademik, Prabowo ingin mengucapkan kemarahannya in optima forma, dalam bentuk yang paling maksimal. Tapi dia ada seorang yang punya manner, culture matters, gak mungkin dia ucapkan. Maka psikologinya bergerak di situ. Dia keluarkan istilah raja kecil. Dia keluarkan istilah ada yang ingin memisahkan dua orang. Ini kan reverse psikologi terbalik dari orang yang ingin mencari jalan tetapi nggak mungkin dia temuin. Dalam logika ada prinsip bahwa kalau Anda tidak bisa mematahkan argumen yang kuat, bikin argumenmu sendiri dan Anda bantah sendiri itu. Teknik berlogika itu begitu. Teknik berdebat juga begitu. Saya nggak bisa bantah Anda. Oke, saya pindahkan fokusnya. Saya buat pikiran saya sendiri dan saya kunyah pikiran itu di depanmu. Seolah-olah saya membantahmu, padahal saya membantah pikiran saya sendiri. Oke, saya jadi psikiater dulu hari ini. Karena kelihatannya Pak Jokowi juga mengalami keadaan yang sama. Kegelisahan psikologi yang sama. Saya lihat Jokowi diwawancara oleh Mata Najwa. Ada nggak yang perhatikan? Kaki Jokowi tremor sepanjang. Anda perhatikan? Tidak nyaman. Duduknya juga begini. Akhirnya mungkin Najwa berpikir, udahlah jangan diteruskan. Makin lama dia makin gugup. Di dalam psikologi, kegugupan itu namanya delirium. Delirium itu bagian dari mania yang tidak selesai. Jadi itu yang terjadi. Kebiasaan gua. Saya nggak tremor, cuma kebiasaan aja. Jadi saya mau ingatkan, kita ingin negeri ini dihidupkan. Apakah PDIP akan memecah belah? Loh tadi barusan berapa jam lalu perintah dari Hasto adalah semua gubernur, pejabat daerah dari PDIP lakukan, jalankan konsep dari Prabowo, bahkan dia sebut lagi dengan wakil presidennya Gibran Rakabumi, lengkap disebutin oleh Hasto. Nggak mungkin dilakukan itu. Padahal PDIP ada di luar.
Jadi kita mau cari keterangan sebetulnya. Dalam upaya mencari keterangan itu, akal sehat kita mesti kita tuntun dengan baik. Itu. Kalau saya rumuskan, ada kegelisahan pada Presiden Prabowo. Yang dia harus ucapkan dengan metafor itu. Raja kecil itu. Sangat mungkin yang dia maksud adalah anak kecil yang ingin jadi raja. Terima kasih.